Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, Tommy Fitrio. Rekan-rekan pembelajar semua, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang esensi dari kurikulum kampus Merdeka. Baik, sebelum lanjut, tolong bantu saya mengembangkan channel saya dengan menekan subscribe, like, and share. Oke, rekan-rekan pembelajar semua, saat ini Menteri kita Pak Nadiem Makarim sedang hangat-hangatnya mengeluarkan program baru, yaitu yang bernama Kurikulum Kampus Merdeka, ya, Kampus Merdeka, ya, dengan uh, harapan perguruan tinggi dapat mencetak luaran-luaran atau lulusan-lulusan yang siap bekerja, ya, sehingga tidak ada lagi yang menganggur. Nah, mudah-mudahan tercapai sehingga sesuailah antara yang diharapkan stakeholder, yaitu yang memakai lulusan, ya, dengan apa yang diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, ini dasar payung hukum kurikulum merdeka. Pertama, Perpres nomor 8 tahun 2018 tentang KKNI. Kedua, Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang SNPT. Dan ketiga, Permendikbud nomor 04 tahun 2020 tentang perubahan PTN menjadi PTNBH. Yang keempat, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang kelima, Permendikbud nomor 06 tahun 2020 tentang program penerimaan mahasiswa baru program sarjana PTN. Dan yang keenam adalah Permendikbud nomor 07 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan PTS. Nah, ini dasar payung hukumnya, ya. Nah, di sini saya akan membahas esensinya saja, alur berpikir bagaimana membuat kurikulum merdeka, ya. Bagaimana menginsert kurikulum merdeka ke kurikulum yang sudah rekan-rekan pembelajar punya di prodi masing-masing. Nah, ini cuman alur berpikir, esen atau filosofinya. Nah, teknisnya rekan-rekan sendiri yang lebih tahu. Yang pertama, rekan-rekan itu harus tahu dulu perubahan yang terjadi di eksternal atau pemakai lulusan, maupun yang di internal juga, ya. Makanya kita pakai analisa SWOT nantinya. Setelah itu rekan-rekan harus tetapkan profil lulusan program studi kita apa. Misalnya saya manajemen, ya. Saya prodi manajemen, profil lulusannya adalah manajer profesional, ya kan? Kita tetapkanlah apa itu yang profesional, manajer profesional. Setelah itu capaian pembelajarannya seperti apa untuk mencapai menjadi manajer profesional tadi sesuai profil lulusan. Nah, untuk itu kita bikin bahan kajian pakai metode taksonomi Bloom sehingga didapat SKS, ya kan? Nah, kalau sekarang namanya satuan kegiatan, ya, di dalam kurikulum merdeka. Beberapa SKS, dasar SKS-nya ini kok 2, ini kok 3, itu ada dasarnya, bukan turun begitu saja. Nah, di teknisnya nanti rekan-rekan bisa belajar sendiri. Nah, yang keenam, menginsert kurikulum merdeka tadi ke dalam kurikulum yang sudah ada. Nah, ini tentu perlu perombakan, ya, karena kita di plot dibatasi, sarjana itu adalah 144 sampai 150 SKS. Nah, tentu ada nanti mata kuliah yang akan dieliminir, ya, atau dikurangi atau dihilangkan. Nah, ini memang dapur kita di sini perguruan tinggi, jadi ya resepnya itu dirubah sekarang. Ya, kalau berubah resep berarti ada bumbu yang tidak akan terpakai, ya kan? Misalnya selama ini ada pakai cengkeh, pala, mungkin besok nggak dipakai, ganti mungkin dengan yang lain, ya kan? Nah, seperti itu rekan-rekan pembelajar. Nah, yang pertama kita lakukan analisa SWOT terlebih dahulu. Misalnya di sini saya contohkan kekuatannya gedung representatif, dosen 70% S3. Nah, peluang ini tamatan SMA sederajat di
tempat perguruan tinggi rekan-rekan ada 5.000 orang. Nah, ini peluang. Berapa yang bisa rekan-rekan ambil sebagai mahasiswa. Nah, kelemahan misalnya implementasi program kadang tidak sesuai rencana. Nah, ini banyak di mana-mana ya. Nah, ancaman misalnya PTS bertambah, PTS luar negeri mulai masuk di tempat saudara atau rekan-rekan. Nah, ini analisa SWOT. Ini yang harus dikunyah-kunyah sehingga menjadi sebuah strategi, ya kan? Nah, digabung kekuatan dengan ancaman, ya, pokoknya di combine ya. Nah, profil lulusan. Nah, setelah kita lakukan analisa SWOT, kita tahu kelemahan dan kelebihan, kita tetapkan lagi profil lulusan kita seperti apa maunya, sesuai dengan peta tadi. Misalnya saya contohkan di sini manajer profesional. Nah, manajer profesional itu dia mempunyai kompetensi. Jadi setelah lulus itu dia mempunyai kompetensi. Bagaimana sikap manajer profesional? Bagaimana keterampilan umum yang dimiliki oleh manajer profesional? Bagaimana keterampilan khusus yang dimiliki oleh manajer profesional? Dan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh manajer profesional? Nah, ini harus kita tetapkan ya. Nah, selanjutnya kita susun capaian pembelajarannya. Mulai dari sikap tadi, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan yang menyangkut dengan manajer profesional ini. Nah, kalau untuk rumusan sikap, itu sudah ada di dalam Permendikbud nomor 3 2020. Sudah disalin habis saja minimal itu, kalau mau ditambah boleh. Keterampilan umum, keterampilan khusus, silakan disusun berdasarkan apa tadi, manajer profesional ini. Apa keterampilan umumnya dan khususnya. Nah, kata kuncinya itu mampu. Nah, di depannya biasanya ada kata-kata mampu. Misalnya mampu berkomunikasi, mampu menguasai Microsoft Office, mampu memakai Microsoft Office, mampu. Pokoknya kata-kata mampu. Itu adalah keterampilan umum. Nah, pengetahuan itu kata kuncinya menguasai. Di depan kata-kata itu ada kata menguasai, misalnya menguasai analisa laporan keuangan menggunakan program. Seperti itu, ada kata menguasai. Jadi ini kuncinya ya, keterampilan umum dan khusus, ada kata-kata mampu di depannya. Kalau pengetahuan ada kata-kata menguasai. Ya rekan-rekan pembelajar, saya cuma mengasih esensi clue-cluenya saja. Teknisnya rekan-rekan yang bisa menyusun karena rekan-rekan sendiri yang lebih tahu profil prodi rekan-rekan. Nah, selanjutnya baru kita buat bahan kajian. Misalnya di sini untuk membentuk profesional manajer profesional itu dia juga harus menguasai konsep etika bisnis dan berwirausaha yang mendalam dan penerapannya di lapangan kerja. Jadi di sini bahan kajiannya pertama etika bisnis, bisnis project, feasibility study, ya kan? Nah, ini namanya bahan kajian. Nah, setelah rekan-rekan membuat bahan kajian, baru masukkan dihitung pakai taksonomi Bloom, ya kan? Nah, tentukan bobot mata kuliah dengan cara menentukan keluasannya dan kedalaman materi setiap bahan kajian, ya. Bahan kajian tadi nih ya. Nih bahan kajian nih. 1, 2, 3. Nah, materi setiap bahan kajian masing-masing mata kuliah berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, bobotnya keluasan materi dikali kedalaman materi. Ini materi ya. I-nya kurang. Nah, selanjutnya tentukan SKS mata kuliah dengan cara menghitung dengan membagi bobot mata kuliah dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh mata kuliah. Kemudian dikalikan dengan total SKS yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada prodi. Nah, kalau sarjana kan 144 sampai 150 SKS. Nah, dari sini munculnya 2 SKS, 3 SKS, sekian SKS. Bukan dari langit, bukan, wah ini agak berat rasanya 3 SKS. Wah ini agak ringan, 2 SKS. Bukan begitu menghitungnya. Ada caranya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan memasukkan kurikulum merdeka ya ke dalam kurikulum yang sudah ada. Ya kan? Nah, ini ada catatan. Ini kurikulum merdeka, ini khusus sarjana ya.
Yang untuk selain sarjana belum diatur. Nah, mahasiswa harus dari prodi terakreditasi. Nah, selanjutnya mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Nah, kalau selain ini nggak usah pakai kurikulum sarjana dulu. Nikmati apa yang ada. Oke, kita lanjut. Pelaksanaannya bagaimana kurikulum merdeka ini, rekan-rekan? Yaitu pertama di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester, setara 40 SKS. Nah, yang kedua, di dalam perguruan tinggi, prodinya harus berbeda selama 1 semester dan setara 20 SKS. Nah, ini bisa di dalam tapi di luar prodi. Yang berbeda ya. Bisa di luar, ya kan? Terserah di perguruan tinggi lain atau bagaimana macam mana. Pokoknya di luar perguruan tinggi. Nah, ini bentuk kegiatannya, pembelajarannya. Ada pertukaran pelajar, ini berarti dengan perguruan tinggi lain. Ada magang praktek kerja, berarti dengan instansi. Jadi harus ada kerjasama MOU, MOA. Ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya kan? Ada penelitian dan riset. Nah, boleh dengan dosen pun boleh, ya kan? Nanti atau dengan hibah-hibah riset yang apa, bikin kerjasama nanti. Proyek kemanusiaan banyak sekali seperti sekarang mungkin dibantukan sebagai mahasiswa yang diperbantukan pada rumah sakit untuk mengatasi corona gitu kan, untuk COVID ini, membantu dokter, asisten dari dokter, perawat gitu kan. Nah, juga kegiatan wirausaha, misalnya dia sudah punya usaha ya kan, dan usahanya sudah berjalan 6 bulan, ini bisa dia bisa di sana. Studi proyek independen, macam-macam, membangun desa atau KKN tematik. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatannya. Nah, mana yang akan kita pilih? Rekan-rekan harus pertimbangkan sesuai dengan resources yang ada di perguruan tinggi rekan-rekan. Ya, ya, jangan hanya asal comot-comotnya. Pertimbangkan masa-masa mana yang cocok, mana yang kita mampu, sumber daya kita yang cocok dan mampu melaksanakannya yang mana. Nah, itu kita lagi yang akan memilihnya. Ya, rekan-rekan semua, mungkin itu saja sharing saya rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan pembelajar mendapatkan esensi hakikat dari kurikulum merdeka ini, sehingga video yang singkat ini bisa menginspirasi rekan-rekan menyusun kurikulum merdeka dengan baik. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.